pelaku maksiat. Maksiat adalah sebab hinanya seorang hamba di sisi Allah, dan jatuhlah dia dari mata Allah Subhanahu wa taala. Tadinya Allah muliakan dia. Tadinya Allah memuliakan dia. Tapi kalau dia bermaksiat maka dia hina, rendah, ya. Seperti kita melihat seorang melakukan suatu keburukan, sudah jatuh di mata saya. Demikian juga walillahil matsalul a'la, demikian di sisi Allah Subhanahu wa taala. Seorang yang melakukan maksiat maka dia semakin hina di hadapan Allah, tidak ada nilainya di hadapan Allah, jatuh dari pandangan Allah Subhanahu wa taala. Qala Hasan al-Basri berkata, hanu alaihi fa asauhu. Mereka hina di hadapan Allah, makanya mereka bermaksiat kepada Allah. Walau azzu alaihi la asamahum. Kalau mereka mulia di sisi Allah, Allah akan jaga. Allah akan jaga dia, maksiat Allah jaga. Ya, seperti tadi pagi sudah kita bahas bagaimana Allah menyelamatkan Nabi Yusuf alaihissalam. Kata Allah, kadzalika linasrifa anhu su'a wal fahsya innahu min ibadina al-mukhlasin. Sungguh kami ingin memalingkan Yusuf dari perbuatan keji dan perbuatan zina, padahal dia sudah digoda luar biasa oleh Zulaikha dalam kesendirian. Kemudian Zulaikha cantiknya luar biasa, kemudian sudah menghias dirinya cantik dan kecantikan orang kaya dan yang lainnya, tapi Yusuf selamat. Kenapa? Karena dia sangat bernilai di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Dia ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. Artinya Ibnu Qayyim yang mengatakan, sebagian dinukil perkataan Hasan al-Basri, kalau orang hina di hadapan Allah, Allah akan biarkan dia maksiat. Ngapain dijaga orang ini? Maksiat semakin menumpuk-numpuk dosa. Tapi kalau orang mulia di sisi Allah, Allah akan jaga. Allah akan jaga. Kalaupun dia terjerumus, dia akan segera bertobat kepada. Berarti dia dimuliakan oleh Allah, disayang oleh Allah. Maka siapa yang bermaksiat, maksiat adalah sebab hinanya, jatuhnya seorang hamba dari pandangan Rabb-nya. Makanya ibu-ibu yang sudah rajin baca Quran, rajin ngaji, jangan bermaksiat. Ibu-ibu jadi hina di hadapan Allah. Kalau sudah hina, ditinggalkan oleh Allah. Kalau ditinggalkan oleh Allah, hidup ini susah. Mau kaya, mau cantik, susah. Hati gelisah. Maka kalau ingin tetap merasa dekat dengan Allah, dimuliakan oleh Allah, kalau maksiat segera bertobat. Ya, segera bertobat. Kurangi maksiat, ya. Hati-hati jangan nonton sembarangan. Jangan gibah sembarangan, ya. Jangan jelek-jelekin orang, ya. Jangan merendahkan orang, apalagi merendahkan suami. Boleh. Wa idza hanal 'abdu 'ala Allah lam yukrimhu ahadun. Kata Ibnu Qayyim, jika hamba sudah hina di hadapan Allah, maka tidak seorang pun akan memuliakan dia. Berarti ini perkataan yang perlu kita renungkan. Kata beliau, kalau seorang sudah hina di hadapan Allah, tidak ada yang memuliakan dia. Kama qala Allah Ta'ala, sebagai firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa man yuhinillahu fama lahu min mukrim." Siapa yang Allah hinakan, maka tidak ada yang memuliakan dia. Wa in 'azzamahumun nasu fi adh-dhahir li hajatin ilaihim aw khaufan min syarrihim fahum fi qulubihim akhqaru syai'in wa ahwanuhu. Meskipun orang-orang mungkin mengagungkan dia secara zahir, dia diagungkan oleh orang-orang. Kenapa? Karena orang-orang itu butuh sama dia. Butuh, ada keperluan dunia, atau karena takut dizalimi sama dia, maka mereka menghormati, mereka menghormat semua. Kenapa? Ada kebutuhan, keperluan dunia semua. Bukan karena zat dia mulia, bukan. Tapi dia diagungkan karena ada keperluan atau takut dizalimi. Padahal dalam hati masyarakat itu hina. Masyarakat ini orang hina. Cuma karena ada keperluan, makanya diagung-agungkan. Atau mungkin yang memuliakan dia orang sama dia, itu mungkin sesama dia, ya, sama-sama, ya, tukang maksiat, ya. Maka saling menghormati di antara mereka. Tapi intinya kita menjelaskan orang yang bermaksiat terhina di sisi Allah. Semakin banyak maksiat, semakin hina. Sehingga akhirnya Allah tinggalkan. Dia dibiarkan tenggelam dalam maksiat, ya. Tidak dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala.